warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita kali ini akan membahas tentang uji T atau t-test. Uji T pertama kali dikenalkan oleh W.S. Gosset tahun 1908. Dinamakan distribusi student karena saat dipublikasikan, Gosset menggunakan nama samaran yaitu student, dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T itu adalah dari huruf terakhir nama beliau. Sejak saat itu, distribusi bagi T disebut distribusi student T. Uji T memiliki fungsi yang pertama untuk menguji rata-rata satu sampel, dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel, yaitu ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Uji T ini digunakan untuk data yang berskala ukur interval atau rasio. Kemudian, uji T mengharuskan data berdistribusi normal. Ukuran sampel untuk uji T adalah sampel kecil, yaitu kurang dari 30. Jika sampel lebih besar dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Jenis-jenis uji T yang pertama uji T satu sampel atau one sample t-test, dan yang kedua adalah uji T dua sampel atau two samples t-test. Nah, untuk uji T dua sampel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dua sampel berpasangan atau dependent sample t-test, dan yang kedua adalah dua sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, untuk uji satu sampel ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Sementara untuk dua sampel berpasangan, uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Selanjutnya, untuk uji T dua sampel bebas, uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Oke, untuk uji T satu sampel, misalnya saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kg. Nah, di sini kita menentukan satu nilai konstanta. Kita punya satu sampel yaitu mahasiswa kelas 2A dan satu nilai konstanta yaitu 52 kg. Nah, untuk uji sampel berpasangan atau paired t-test itu contohnya misalnya saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 itu berbeda. Artinya di sini bahwa subjeknya itu sama, namun perlakuannya atau kejadiannya berbeda. Yang pertama itu kejadian sebelum adanya pandemi, dan yang kedua adalah kejadian sesudah adanya pandemi. Nah, kita akan menguji apakah ada bedanya antara dua kejadian tersebut. Yang terakhir adalah dua sampel bebas. Misalnya saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan mahasiswa kelas 2B itu berbeda. Artinya di sini subjeknya itu ada dua, atau kita punya dua sampel. Yang sampel pertama adalah mahasiswa kelas 2A dan sampel yang kedua adalah mahasiswa kelas 2B. Selanjutnya, untuk uji satu sampel, statistik ujinya itu adalah T sama dengan X bar min mu 0 per S dibagi akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah nilai konstanta tertentu, S adalah standar deviasi atau simpangan baku sampel, dan N adalah jumlah sampel. Dengan kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Untuk T tabelnya dengan dB sama dengan N-1. Selanjutnya, uji T untuk dua sampel berpasangan. Statistik ujinya adalah ini, di mana X bar satunya adalah rata-rata sampel pertama, X bar 2 nya adalah rata-rata sampel kedua, S1 nya adalah simpangan baku untuk sampel 1, S2 nya adalah simpangan baku untuk sampel 2, dan R adalah korelasi antara dua sampel. Dengan kriteria uji adalah tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Selanjutnya, untuk dua sampel bebas atau independent sample t-test, nilai statistik ujinya adalah ini,
di mana X bar 1 sama dengan rata-rata sampel 1, X bar 2 sama dengan rata-rata sampel 2, S1 sama dengan simpangan baku sampel 1, dan S2 adalah simpangan baku sampel 2. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Untuk uji T dengan SPSS, langkah-langkahnya adalah ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan ilustrasikan. Untuk kasus yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata produktivitas nasional adalah sebesar 5 ton per hektar. Nah, dengan menggunakan alfa 5%, ingin diketahui apakah produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Berdasarkan kasus ini, kita tahu bahwa ini adalah kasus untuk uji T satu sampel, karena kita hanya punya satu sampel, yaitu produktivitas dalam ton per hektar, dan kita punya nilai konstanta yaitu 5 ton per hektar. Jadi kita akan membandingkan apakah produktivitas ini sama dengan produktivitas nasional. Langkah yang pertama adalah kita tentukan hipotesis statistiknya, di mana H0 adalah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional yaitu sebesar 5, dan H1-nya adalah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Kita tentukan nilai alfanya sebesar 5%. Untuk statistik ujinya kita akan gunakan SPSS. Langkah pertama kita input datanya dulu. Setelah datanya kita input pada data view, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Nah, variabel 001 ini kita ubah jadi produktivitas. Datanya ini adalah data scale. Kemudian kita lakukan uji normalitas dulu, karena untuk uji T ini syaratnya adalah distribusi datanya itu harus berdistribusi normal. Kita klik analyze, masuk ke descriptive statistik, kemudian explore. Kita masukkan variabel produktivitas ke dalam dependent list. Kemudian di sini kita klik plots, kita klik normality plot, continue. Oke, kita lihat outputnya. Kita perhatikan tabel untuk normalitasnya. Dari sini kita lihat bahwa nilai signifikan untuk uji normalitas untuk uji Sapir-Whorf yaitu 0,245 dan Kolmogorov-Smirnovnya itu 0,133. Kedua uji normalitas ini menunjukkan bahwa p-value-nya itu lebih besar dari alfa 0,05. Artinya, data yang kita punya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya, uji T bisa digunakan untuk kasus ini. Analisis selanjutnya kita masuk ke analisis uji T. Kita klik analyze, compare means, one sample t-test. Kita masukkan variabel produktivitas ke test variable, confidence intervalnya 95%, klik continue, klik OK, dan kita dapat hasil t-test. Untuk SPSS-nya adalah ini. Dari penggunaan SPSS kita dapat yang pertama itu tes normality-nya. Ini nilainya lebih dari 0,05, artinya tadi bahwa datanya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya ini untuk one sample t-test. Kita perhatikan nilai T dan nilai signifikannya. Nilai T ini akan kita bandingkan dengan nilai T tabel, dan signifikan ini atau nilai p-value ini kita akan bandingkan dengan nilai alfa. Untuk kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung
hitung mutlak lebih besar dari T-tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS tadi, diperoleh nilai T hitungnya itu sebesar 4,583 dan p-value-nya 0,001. Nah, untuk T-tabelnya dengan alfa 0,05 dan dB-nya itu sebesar 9, maka diperoleh sebesar 2,82. Jadi nilai T hitung mutlaknya itu lebih besar dari T-tabel dan p-value-nya itu kurang dari alfa. Maka H0 ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Untuk kasus kedua, akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Datanya diambil dari 15 dealer sebagai berikut. Nah, ini ada data sebelum dan sesudah. Ingin diuji apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Pada kasus ini terdapat dua kejadian, yaitu sebelum dan sesudah. Dan sampel pada kasus ini adalah sampel dengan subjek yang sama, yaitu dealer. Jadi masing-masing dealer diamati dua kali, sebelum adanya kenaikan pajak dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak. Sehingga kita gunakan uji T dua sampel berpasangan pada kasus ini. Langkah pertama, kita tentukan dulu hipotesis statistiknya. Di sini kita buat dua hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis statistik untuk uji normalitas dengan H0-nya adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1-nya adalah data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian hipotesis statistik untuk uji T-nya adalah H0 rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama. H1-nya adalah rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Kita tentukan nilai alfa sebesar 5%. Kita akan melakukan analisis menggunakan SPSS. Untuk langkah pertama, kita akan input data ke dalam SPSS ini. Pertama, kita akan input datanya pada data view. Setelah kita selesai input, kita masuk ke variabel view. Name di sini kita ganti untuk variabel 1 adalah sebelum dan ini adalah setelah. Labelnya kita isi sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Oke, yang pertama kita akan lakukan uji normalitas karena pada uji T dua sampel berpasangan ini diasumsikan data berdistribusi normal. Untuk uji normalitas, kita klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Dua variabel ini kita masukkan ke Dependent List, kemudian kita klik Plots, kita klik Normality Plots with Test, Continue. Oke. Selanjutnya untuk uji T kita klik Analyze, Compare Means, Paired Sample. Kita masukkan dua variabel ini ke paired variable, klik Option. Karena kita menggunakan alpha 5%, jadi confidence intervalnya adalah 95%. Kemudian klik Continue. Oke. Nah, kita akan lihat hasil dari SPSS-nya. Ini adalah hasil SPSS-nya. Yang pertama kita akan lihat test of normality-nya. Selanjutnya kita akan lihat nilai t-test-nya. Pada tabel test of normality, kita lihat nilai significant value-nya. Untuk Shapiro-Wilk dan Kolmogorov, nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima. Artinya data penelitian kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ini menunjukkan bahwa asumsi uji normalitas untuk uji T ini terpenuhi. Selanjutnya untuk uji T-nya, kita lihat nilai T dan significant value-nya di tabel paired sample test dengan kriteria uji tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel
atau p-value lebih kecil dari alfa berdasarkan hasil SPSS tadi, diperoleh nilai T hitung mutlaknya sama dengan 1,031 dan p-value-nya sama dengan 0,32. Untuk alfa 0,05 dan dB sebesar 14 diperoleh tabelnya itu sebesar 2,144. Jadi hitung kita lebih kecil dari tabel dan p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Sehingga kita dapat berkesimpulan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan sama. Kasus selanjutnya, seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan kelas B. Guru tersebut mengambil sampel sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Datanya diperoleh sebagai berikut. Ingin diuji apakah kelas A dan B memiliki rata-rata nilai ujian matematika yang berbeda. Pada kasus ini terdapat dua subjek, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A dan kelas B ini independen, jadi kita akan melakukan analisis dengan menggunakan uji T 2 sampel bebas. Pada uji T2 sampel bebas, diasumsikan data memiliki varian yang sama. Sehingga kita punya dua hipotesis di sini. Yang pertama itu hipotesis statistik untuk uji homogenitas dengan H0-nya adalah data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Kemudian H1-nya adalah data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Kemudian untuk hipotesis statistik uji T-nya adalah H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B, dan H1-nya adalah rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Kita akan gunakan nilai alfa sebesar 5%. Kita akan lakukan analisis dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama, kita akan input datanya pada data view. Untuk uji T2 sampel bebas ini, cara inputnya agak sedikit berbeda. Jadi kita akan buat di sini nilai kelas. Jadi kita dalam kolom pertama kita akan gabungkan dua nilai kelas untuk kelas A dan kelas B. Kemudian kolom satu lagi kita akan buat keterangan untuk kelas A dan kelas B-nya. Jadi di sini kita input data nilai ujiannya. Data nilai ujiannya sudah kita input. Di sini terdapat 30 data karena masing-masing kelas itu terdapat 15 observasi. Jadi untuk dua kelas artinya ada 30. Selanjutnya kita input di sini itu adalah untuk keterangan kelasnya. Tadi saya input yang pertama untuk kelas A, kemudian di bawahnya untuk kelas B. Jadi di sini kita akan gunakan angka 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Untuk data pertama sampai 15 kita input angka 1 untuk kelas A. Selanjutnya data ke-16 sampai 30 itu 2, yaitu untuk kelas B. Oke, selesai kita input, kita masuk ke variable view. Di sini kita ganti nilai, kemudian ini adalah kelas. Ini adalah nilai ujian matematika. Ini kelas. Untuk kelas kita punya dua, satu untuk kelas A dan dua untuk kelas B. Oke, untuk kelas di sini kita pakai data nominal. Selanjutnya kita masuk ke analyze, compare means, independent sample t-test. Nilai ujian ini kita masukkan ke test variable. Kemudian kelas kita masukkan ke grouping variable, klik define group. Grup 1 adalah kelas A dan grup 2 adalah kelas B. Klik continue. Oke, kita akan lihat ini adalah hasil independent sample test. Pertama kita lihat untuk grup statistiknya. Kita lihat di grup statistik ini untuk kelas A rata-ratanya 84,733 dan kelas B rata-ratanya adalah 54. Dari nilai ini kita sudah lihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar untuk rata-rata nilai ujian. Untuk memastikannya kita akan lihat nilai uji T-nya.
Sebelum itu kita perhatikan nilai Levenes Test for Equality of Variance-nya. Ini adalah nilai untuk uji homogenitas dan nilai significant value-nya adalah 0,748, artinya p-value lebih besar dari alfa, sehingga kita terima H0, artinya data penelitian kita itu homogen. Selanjutnya kita perhatikan nilai T dan significant value untuk t-testnya. Ini berdasarkan kriteria uji, yaitu tolak H0 jika T itu mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil tadi, diperoleh nilai itu T hitung mutlaknya sebesar 12,671 dan p-value-nya 0,00. Untuk alfa 0,05 dan dB-nya itu adalah 28, diperoleh nilai T tabelnya itu 2,048. Jadi T hitung kita lebih besar dari T tabel dan p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka kita tolak H0. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa rata-rata ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata ujian matematika kelas B. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.